Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pagi hari ini saya akan coba jelaskan tentang mesin Turing. Ini merupakan pertemuan yang ke-12. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait mesin Turing, yaitu konsep teori dasar mesin Turing dan mekanisme kerja mesin Turing. Apa itu mesin Turing? Secara esensial, mesin Turing ini adalah sebuah finite automata yang memiliki sebuah tape tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Pada mesin Turing ini menggunakan notasi seperti ID pada pushdown automata untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Baik, kita lihat di sini ada blok diagram atau diagram tentang Turing mesin, yang dimana pada gambar dilihat bahwa ada bagian-bagian, diantaranya adalah ada pita TM. Pita TM ini pada setiap sel berisi sebuah karakter dari kalimat yang akan dikenali. Kemudian di kanan kalimat terdapat tak hingga simbol hampa. Kemudian ada bagian yang kedua, yaitu bagian head. Bagian head ini mampu membaca dan menulisi sel pita TM. Jadi di sini bisa membaca dan bisa menulis, itu ya. Dan bergerak dari kiri ke kanan. Jadi bisa bergerak dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri, seperti itu. Kemudian ada bagian berikutnya, yaitu finite state control atau FSC ya. Ini merupakan otak dari Turing mesin yang diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Kita lihat kalau pada PDA pertemuan yang lalu, pada PDA ini memiliki keterbatasan akses. Jadi pada stacknya itu terbatas aksesnya. Kalau memorinya sudah lebih baik dari finite state automata, tapi bagaimana dengan mesin Turing? Itu ya. Kalau dibandingkan dengan mesin Turing, ini akan berbeda. Kalau di PDA ini stacknya terbatas. Kemudian elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top stack aja. Jadi kalau ada inputan, kemudian dia hanya terbatas pada top stacknya. Misalkan sudah di push A, maka ya kita elemennya ini hanya bisa mengakses top stack, yaitu A. Berbeda dengan mesin Turing. Mesin Turing ini memori akan berupa suatu tab yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Kalau mungkin yang lahir kayak tahun 80-an itu masih ada tape recorder. Kalau sekarang sudah sulit menemukan itu. Nah, untuk mekanismenya seperti itu. Jadi ada tape recorder, ada pita yang bergerak, bisa maju atau mundur, kemudian kita bisa baca seperti itu. Untuk menotasikan dari Turing mesin, ya ada notasi formal di sini, yaitu dijelaskan di sini bahwa mesin Turing memiliki 7 elemen. Ya, elemen tersebut yaitu adalah ada key, kemudian sigma, kemudian gamma, delta,
Q0, B, kemudian F. Nah, komponen-komponen tersebut ini Q merupakan himpunan berhingga dari state dari finite control. Kemudian untuk sigmanya ini merupakan himpunan berhingga dari simbol-simbol input. Kemudian gamma himpunan dari type simbol. Kemudian dari himpunan berhingga ini atau sigma ini merupakan subset dari gamma. Kemudian D ini masih sama, yaitu fungsi delta itu ya, ini merupakan fungsi transisi. Argumennya delta, kemudian Q, X ya. Yang di sini penjelasannya adalah state Q dan sebuah type simbol yaitu X. Nilai dari delta X jika nilai tersebut didefinisikan adalah triple itu ya. Ada P, Y dan D. Di mana P ini adalah next state dalam Q atau state berikutnya dalam Q, kemudian dia adalah simbol dalam gamma ditulis dalam sel yang sedang di-scan, menggantikan simbol apapun yang ada dalam sel tersebut. Kemudian D ini adalah arahnya bisa ke kiri atau bisa ke kanan, berturut-turut menyatakan left atau right ya, dan menyatakan arah di mana head bergerak. Jadi bisa ke kiri atau ke kanan. Kemudian yang berikutnya adalah Q0, masih sama seperti yang sebelumnya baik PDA atau FSA. Q0 ini adalah start state, sebuah anggota dari Q, di mana pada saat awal finite control ditemukan. Kemudian di sini ada B, yaitu simbol blank. Kalau dalam PDA atau yang sebelumnya ini ada empty gitu ya, kosong. Kalau di sini ada blank, namanya B. Simbol ini adalah berada pada gamma, tapi tidak dalam sigma ya, yaitu B bukan sebuah simbol inputan. Kalau yang tadi kan sigma itu dalam gamma itu ya. Nah, di sini berbeda ya, bukan inputan. Kemudian F himpunan dari final state itu ya, yang merupakan subset dari Q. Jadi final state sama dengan FSA maupun PDA. Oke, setelah kita mengetahui 7 elemen dari mesin Turing, berikutnya adalah mekanisme kerja mesin Turing. Di sini terdapat mesin Turing di mana himpunan state-nya ada Q1 dan Q2, kemudian untuk himpunan stringnya ada AB dan gammanya adalah ABB. Kemudian state awalnya dimulai dengan Q1 dan state akhirnya diakhiri dengan Q2. Di sisi kanan ada fungsi transisi dari mesin Turing itu sendiri, di mana pada saat state Q1 ini menunjukkan karakter A, maka pada pita ini menjadi state Q1 head bergerak ke kanan gitu ya. Kemudian pada yang kedua, pada state Q1 ketika head menunjukkan karakter B, pada pita statusnya menjadi Q1 gitu ya.
kemudian menuliskan karakter A lalu bergerak ke kanan. Nah, yang ketiga, pada state Q1 head menunjukkan karakter B, pada pita menjadikan Q2, kemudian head bergerak ke kiri. Nah, di sini ada pergerakan mesin Turing. R itu untuk kanan, right, dan L dan left atau ke kiri gitu ya. Oke, bagaimana cara beroperasinya dari mesin Turing itu sendiri? Nah, ini kita lihat pada transisi yang pertama tadi ya. Jadi fungsi transisi ini state-nya di Q1, dia menuju ke A itu ya, atau dibaca A ini ya, maka akan menyebabkan head bergerak ke kanan gitu ya. Jadi di sini kita misalkan mesin Turing ini, pita yang akan dibaca adalah ABB AA gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan pada fungsi transisi yang kedua, yaitu Q1 tadi membaca posisi pita ada di B atau headnya membaca B. Ini akan menyebabkan head menulis A lalu bergerak ke kanan gitu ya. Jadi posisi B ini akan dituliskan A dan bergerak ke kanan. Kemudian untuk posisi yang berikutnya, fungsi transisi ketika Q1 state-nya itu membacakan B, kemudian ini akan menyebabkan head menuliskan A lalu bergerak ke kanan ya. Jadi akan menuliskan A dan bergerak ke kanan. Kemudian transisi yang berikutnya, ketika Q1 ini state Q1 atau headnya menunjukkan A, maka menyebabkan head bergerak ke kanan itu ya. Kemudian untuk yang berikutnya, ketika kondisinya sama, inputannya A tadi adalah akan menyebabkan head bergerak ke kanan. Oke, kemudian untuk berikutnya, ketika state Q1 ini head menunjukkan B, karena bagian pita yang belum dituliskan dianggap berisi B, jadi di sini belum tertuliskan, maka ini dianggap B atau blank, maka ini akan menyebabkan head bergerak ke kiri dan ini menunjukkan posisi Q2. Jadi tidak ada transisi lagi dari state Q2, sehingga mesin Turing akan berhenti atau held state, karena state Q2 termasuk state akhir, berarti input tersebut diterima. Ya, bahasan selanjutnya mengenai instantaneous description ID untuk mesin Turing. ID digunakan untuk mengetahui apa yang mesin Turing kerjakan. Kemudian ID direpresentasikan oleh string key X ya, X1, X2, X3, X1, XI sampai N, kemudian key X1, XI, XI plus N sampai XN, di mana key adalah state dari mesin Turing, kemudian tab head men-scan simbol ke I dari kiri. Kemudian X1, X2 sampai ke XN adalah bagian dari tab di antara non blank pada sel paling kiri dan paling kanan. Sehingga pergerakan mesin Turing ini dinyatakan oleh tuple atau elemen ya, tadi ya ada 7 yang sudah dijelaskan tadi, dan dapat dinyatakan oleh notasi dari
tripad itu ya. Ini masih ingat shift tripad atau tripad ya, tripad M ya, digunakan untuk menunjukkan 0, 1 atau lebih pergerakan dari mesin Turing. Ini saya coba berikan satu contoh. Diberikan mesin Turing yang menerima bahasa 0 pangkat N, 1 pangkat N, atau N lebih besar daripada sama dengan 1 itu ya. Maka kita tulis dalam bentuk notasi Q0, Q1 sampai Q4 di sini. Kemudian untuk sigmanya 0 dan 1, kemudian yang berikutnya untuk gamanya 0, 1, X, Y, B, kemudian ada transisi state awal, ini blank, kemudian ini final state. Urutannya seperti itu. Nah, fungsi transisi dari delta ini diberikan sebagai berikut. Pada saat state Q0 ini diinputkan 1, maka Q1 akan membaca pita ya, pita mesin Turing yaitu X gitu ya, kemudian bergeser ke R, berarti ke kanan. Kemudian saat diinputkan 1, ini kondisinya seperti ini, kosong. X juga kosong. Untuk berikutnya Q3 ini ya, dia akan membaca Y pada kondisi headnya, pada pita TM nya, kemudian bergerak ke kanan seperti ini. Kemudian karena belum blank itu ya, sehingga Q1 ini masih bisa untuk melanjutkan. Kemudian ketika diinputkan 0 itu ya, inputannya adalah 0 atau bilangan 0 gitu ya, kemudian akan bergerak ke kanan. Kemudian kondisi state ketika diinputkan 1, dia akan berpindah itu ya menjadi Q2, di mana Q2 terbaca Y dan bergerak ke kiri. Kemudian ketika simbolnya X ini Q1 tidak ada perubahan itu ya. Kemudian ketika Q1 ini diinputkan atau pada head Turing mesinnya posisinya Y, maka dia akan bergerak ke kanan. Itu seperti itu. Kemudian Q2 pada saat diinputkan 0, maka Q2 ini membaca, headnya terbaca di pitanya adalah 0, kemudian akan bergerak ke kiri, bergeser ke kiri untuk headnya. Kemudian ketika ada inputan X, maka Q2 akan beralih ke Q0, membaca X, kemudian bergeser ke kanan. Kemudian yang berikutnya ketika Q2 dibaca pada headnya ini adalah Y, maka dia akan bergerak ke kiri. Kemudian Q3 nya ketika diinputkan Y, maka dia akan berubah dan bergerak ke kanan, sehingga posisi Q3 menjadi Q4, di mana pada posisi Q4 terbaca B, maka dia akan bergerak ke kanan seperti itu. Misalkan mesin Turing M diberi masukan, jadi mesin yang tadi kita beri masukan 0011. Nah, kalau tadi di penjelasan 01 itu ya. Nah, di sini kondisi awal atau keadaan awal mesin Turing M berada dalam state Q0,
maka dia akan men-second 0 yang pertama, yaitu ID dari M ini awal adalah Q0 kemudian 0011, sehingga untuk urutan dari M itu sendiri adalah Q00011 triplet X Q1011 triplet X0 Q111 menjadi triplet X Q2 0 Y1 triplet Q2 X 0 Y1 triplet X Q0 0 Y1 triplet X Q1 Y1 triplet XX Y Q1 1, berarti berurut itu ya, terus berurut. Kemudian XX Q2 YY triplet X Q2 X YY triplet XX Q0 YY triplet XXY Q3Y triplet XX YY Q3B. Ini udah muncul B ini ya, sehingga akan muncul triplet XXYY B Q4B. Kemudian apabila diberi inputan 0010, ini pergerakannya tentunya berbeda itu ya. Menjadi Q0 0011 triplet X Q1010. Jadi nolnya ini akan mengisikan X dan berubah ke Q1 ya. Kemudian triplet X0 Q1 1 0. Nah, X nya ini berubah ke sini, jadi 0 yang ada di sini belakang tadi masuk ke X0. Kemudian triplet X2 Q2 0 Y0, karena tadi 1 itu ya, 1 sudah, sehingga yang berikutnya adalah Y. Kemudian triplet Q2 X 0 Y0, triplet X nya bergeser menjadi X0 0 Y0, triplet 0 nya bergeser ke sini menjadi XX Q1 Y0, kemudian Y nya bergeser menjadi triplet XXY Q0 0, kemudian bergeser lagi menjadi triplet XXY, 0 nya bergeser, kemudian Q1, kondisi head terakhir adalah B. Nah, dalam state Q1 M tidak memiliki pergerakan pada step simbol B. Dengan demikian M tidak menerima inputan yang diberikan. Oke, kalau yang tadi kita lihat dari contoh yang atas, ketika diinputkan dengan 0011 dia menerima itu ya, inputannya itu bisa diterima. Tapi ketika 0010 inputannya, maka mesin Turing tidak diterima. Nah, ini sebagai latihan. Misalkan di sini ada diberikan suatu mesin Turing yang menerima bahasanya masih sama ya, 0 pangkat n, 1 pangkat n, atau n lebih besar atau sama dengan 1. Key-nya masih sama dari Q0 sampai Q4, kemudian inputannya juga masih sama. Nah, fungsi transisi ini juga masih sama dengan tabel yang tadi, cuma di sini ditanyakan tentukan pergerakan input TM sebagai berikut itu ya, ada 4 ini ditentukan pergerakannya. Nah, bagaimana cara mengerjakan? Bisa dikerjakan secara manual dengan contoh urutan-urutan yang tadi ya. Jadi bisa menggeser, yang contoh yang tadi kan ada AABB itu yang atas tadi, pergerakannya bisa dengan menggunakan tab seperti itu, atau bisa menggunakan software JPLab seperti itu. Nah, berikutnya ini ada tugas gitu ya. Tugas masih sama di sini, cuma di sini akan ditentukan diagram state-nya. Nah, silahkan, jadi nanti tentukan diagramnya mau seperti apa, boleh dikasih tentunya inputan.
masing-masing ini berbeda. Silakan sesuai dengan keinginan atau percobaan dari masing-masing mahasiswa yang tadi sudah belajar. Oke, mungkin materinya cukup itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.